saat foto itu di sudut titik hitam ini ya harus masuk biasanya. Dipastikan dari ujung sini sampai ujung sini, difoto juga sama di bawahnya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum saya bagikan soal untuk pengerjaan C salinannya. Ada kemungkinan gagal login lagi nggak untuk sirekapnya? Untuk sirekap ya? Oke, kita bahas untuk sirekapnya ya. Untuk sirekap ini kita pastikan lancar ya, karena kan hanya 2 doang ya. Dan ini makanya kita langsung ke provinsi, gitu kan. Waktu saat kita PPS ya, PPS uji coba itu alhamdulillah lancar gitu sampai proses unggah data ke PDF-nya itu langsung masuk gitu. Maksudnya kemungkinan gagalnya itu mungkin ya 30% ya dari keberhasilan. Mungkin kemarin saat PPS itu biasanya loginnya susah karena itu dia se-Indonesia. Kalau itu mungkin kalau saya ini mungkin provinsi, kita pakai yang di provinsi, bukan yang di KPU RI-nya seperti itu. Boleh Pak? Kalau penyerahan itu tolong perjelas lagi yang di dalam kotaknya, terus yang surat-suratnya yang siapa-siapa kadang-kadang kalau lupa kopi aja kadang-kadang suka kurang. Gampang. Ini penjelasan ulang-ulang yang kalau pas penyerahan terakhir itu ya, yang dimasukin ke dalam kotaknya itu apa-apa, terus yang diserahin di amplop yaitu apa-apa, terus kadang-kadang kan kita hasilnya yang dikasih ke saksi apa gitu, jadi itu suka salah itu pas nanti ya kan ditolak gitu. Nah terus sampah-sampahnya mana yang dibalikin. Saya izin menjawab. Kalau yang untuk di dalam kotak itu biasanya di amplopnya sudah tertulis di dalam kotak dan di luar kotak, gitu kan. Kalau masalah C salinan, nanti kalau sirekap itu berhasil, kemungkinan itu kita tidak menggandakan C salinan, gitu. Karena di sirekap nanti itu jadi link dan link itu berupa PDF. Nah PDF kita tinggal share aja, share by WA bisa ke saksi, ke pengawas, langsung bisa. Nah, nggak perlu kalau sirekap berhasil nggak perlu. Nah saya belum tahu kalau ada anggaran untuk printer atau enggak gitu kan. Kalau ada anggaran untuk printer, nah itu bisa langsung di print di situ. Hasilnya karena kan nanti berupa link dan berupa PDF gitu. Nah tapi saya belum tahu anggarannya belum dibuka oleh KPU masalah pembentukan TPS. Nah ini kalau masalah kesalahan seperti itu mungkin ya. Nah kalau emang sirekapnya enggak lagi ke KPU, mau nggak mau itu ditandakan lagi. Nah nanti kan juga kalau yang di amplop itu ada 3 C salinan untuk PPS, untuk PPK, sama untuk kota. Nah itu C salinannya di luar kota, yang 3 itu. Nah C salinan aslinya ada di dalam kota. Paling seperti itu aja sih Pak untuk C salinan. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya juga mau menjelaskan yang tadi dibilang itu DPDP atau DPK itu berubah. Nah di sini kan tulisannya ini kan tulisannya nih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan.
Harusan kan DPTB kan pemilih tambahan gitu. Nah di sini tulisannya pemilih pindahan tapi dalam kurung DPTB. Jangan sampai salah ntar di bagian absennya. Nah yang ini DPK kepanjangannya itu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan. Nah takutnya jadi yang tambahan ini maksudnya ke sini nih, DPTB. Padahal DPK itu kepanjangannya udah dirubah sama KPU, bukan daftar pemilih khusus. Iya, tahunya di bagian absen juga keliru gitu. Karena kata-kata tambahan kan yang kemarin di DPTB, ya kan? Sekarang jadi DPK. DPK-nya dirubah, bukan daftar pemilih khusus lagi di kepanjangannya. Tolong fokus aja nanti ke bagian absennya gitu, biar tidak terjadi kesalahan di bawah. Karena kalau ada kesalahan di sini ada fatal nanti. Karena kan DPTB belum tentu dapat dua-duanya. Ya, kalau DPK kan bebas berdua. Karena kalau ada di sini, gitu. Nah, tapi clear di situ kita bisa jadi PSU di ulang gitu kan. Kan gitu aja pertanyaan begini aja. Soal pengisian kira-kira sudah paham belum? Kemungkinan orang-orang lama ya udah agak paham ya. Yuk kita putusin aja pakai digital atau pakai tulisan biasa. Karena kan tadi banyak juga bilang digital takutnya nggak kebaca juga, takutnya bahkan kita nggak ada kesepakatan nih, kita punya masalah. Terus juga tadi terkait penulisan yang tadi di situ, nggak usah deh. Kapital. Ya jadi intinya gitu aja, bahwa kita sepakati dulu supaya kita punya pemahaman yang sama, standarnya yang sama untuk kita lakukan supaya terkait dengan permasalahannya kita bisa jawab semua, kita sama semuanya. Gitu. Itu dulu sebentar. Juga ada materi dari sana sih. Kalau untuk penulisan seperti ini aja yang penting jelas, gitu. Tidak harus digital, yang penting harus jelas. Kalau angka 4 ini juga, angka 4 di atasnya harus terbuka, jadi tidak disambung seperti itu. Biar untuk kebaca angka 4. Yang penting dia penulisannya jelas 0, 1, 2, dan 4-nya juga ditekankan, gitu. Nah ini seperti ini aja panduan untuk penulisan. Angka di hasil. Satu lagi mas, jadi untuk terkait pelaporan C hasil salinan itu menurut saya kita lakukan ini kita kerjakan. Karena kita nggak tahu kabarnya apakah Sirekap itu bekerja pada saat itu atau tidak. Nah, takutnya kalau misalnya dikatakan yang Sirekap bisa kerja kan kita aman. Tapi kita buat standar baku aja bahwa salin itu tetap kita buat untuk mengantisipasi bahwa Sirekap itu mereka tidak bisa bekerja. Untuk kalau masalah C salinan, memang itu pasti ke opsi kedua Pak. Emang kita harus laksanakan Sirekap dulu, arah dari atas seperti itu. Jadi kita nggak bisa melakukan untuk buat C salinan digandakan. Nah, kalau ada C salinan yang harus diamplopkan, nah itu sebenarnya harus digandakan karena C salinan cuma dapat satu, gitu kan, yang asli. Itu harus digandakan diamplopin untuk PPK, PPS, dan kota. Nah itu tetap harus yang 3 itu untuk PPS, PPK, sama kota itu harus digandakan karena itu masuk di amplop di luar kota. Nah yang untuk saksi, pengawas, nah itu baru pakai opsi tidak bisa. Paling seperti itu untuk C salinan. Nah kalau kemungkinan kalau memang C salinan Sirekap bisa juga, itu nggak perlu digandakan di fotokopi itu nggak perlu, karena pakai PDF itu bisa di-print buat masukin amplop itu nggak bisa. Salinan juga tidak. Ya ada lagi yang kurang jelas untuk masalah pengsurat, penghitungan suara.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya untuk karena ini ada wali kota Ya ilah, Bapak ya Allah. untuk KTP untuk seperti kalau DPTB Tadi upload ke tambah YouTube, sudah Pak. Bapak YouTube-nya apa? ada langsung ya. Punya YouTube. Ya kan, terus untuk syarat dia membawa untuk pindah ke TPS satu Iya, kedua luar biasa ya, viral. ya kan? Seperti saksi kadang-kadang Viralin bahwa Pan juga lagi itu promosi Pan nih. batasnya Ah, promosi nih jadi itu udah berapa tahun ya? menyebabkan Tahun ya? ataupun berapa minggu berapa hari Dari gitu kan. Drodom. Sama KTP tadi ini gubernur takutnya kalau dia merasa nyaman baru Nggak dengar. saya kan ini boleh katanya karena dari TikTok begini jadi juga kita kemampuan juga ternyata karena apalagi di daerah sini sebenarnya banyaknya warga daerah lain yang tinggal di kita dan banyaknya sekarang handphone, TikTok begini itu biar kita selaku penyelesaian kalau memang tidak gitu kan atau dia mau hanya bawa KTP ya, dan warga yang tidak memiliki undangan KTP seperti apa kadang dia baru buat ya kan KTP-nya belum lama dan akhirnya hari ini dia punya KTP pindah ataupun dia pindahan terus dia bulan ini misalkan ke sini punya KTP seperti apa sama syarat DPPB dan KTP provinsi Jawa Barat dari sini. Pak Agung. Pertanyaan enggak. Terkait itu kan masalah berarti DPTB sama DPK kan. DPTB itu kita itu dia otomatis sudah melakukan pendaftaran di BPS mau di asalnya atau tujuannya. Berarti dia sudah ada absennya dicetak oleh KPU gitu. Nah kalau masalah DPK ini kan dia tidak terdaftar dimanapun. Takutnya kejadiannya dia sudah baru bikin KTP, padahal dia sudah terdaftar di sana, gitu kan? Jadi udah KTP sini, tapi di online-nya terdaftar di luar gitu. Nah kalau yang Pilpres kemarin itu ada peraturan itu dijadikan DPK, gitu. Yang baru pindah KTP, karena kan pengurusan DPTB itu kan ada jangka waktunya, ada waktu tutupnya, gitu kan. Kalau dia kan berarti nggak mengurus jadi DPTB, pas hari dia baru buat KTP, nah itu dijadikan DPK. DPK itu berarti dapat berapa suara? Berapa suara DPK? Nah, DPK dapat 2, gitu kan, dapat 2 karena dia KTP domisili TPS. Jadi dapat gubernur sama wali kota. Nah, yang DPTB ini kemungkinan kan ada yang dari Bandung tinggal di sini dan dia ngurus. Jadi dapat 1 hanya gubernur. Ya, wali kota kan dapat. Gitu kalau masalah DPTB dan DPK. Nah, bagian 4 sama 5 juga harus ngecek dia benaran sudah tidak terdaftar dimanapun atau tidak, gitu kan. Kita memastikan aja, jangan sampai kecolongan gitu kan, karena ada oknum-oknum juga yang bakal melakukan kecurangan seperti itu, ya. Jadi harus teliti aja, karena kalau kita ketahuan pun bakal jadi masalah nanti di atas, dan kita bakal terlibat, bakal jadi panjang gitu kan. Makanya harus teliti aja, karena kan bahaya juga kalau ada oknum itu masuk ke TPS kita gitu. Ya paling seperti itu aja kalau masalah DPTB sama DPK.